wa taala, doa kita untuk negeri kita tercinta, mudah-mudahan negeri kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, kemaripan repeh rapi, kemari paloh jinawi, toto tentrem harja, dijadikan negeri yang senantiasa ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakatnya untuk senantiasa bahu-bahu bangun membangun negeri dan para pemimpinnya mudah-mudahan diberikan hidayah untuk menjadi pemimpin yang adil dan amanah. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikan negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita juga berdoa untuk diri kita masing-masing. Kita bacakan surat Al-Fatihah untuk diri, upaya meruqyah diri, bertazkiyah, membersihkan qalbu kita, senantiasa berharap hanya beribadah kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah, dan kita memohon dijadikan qalbu ini qalbu yang mutmainnah, nafsu yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian dan derita, senantiasa ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sesegera bertobat ketika berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan kita juga dijadikan ahli silaturahim yang pandai menjalin silaturahim kapanpun dimanapun, dengan siapapun dalam keadaan apapun, dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta dengan memanfaatkan berbagai kesempatan berkolaborasi termasuk media sosial dan media digital secara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita mendapatkan kesempatan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, memperoleh kesempatan mendapatkan rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk terus menata diri, meningkatkan kualitas ibadah, hidup dalam keadaan tenang, tentram, sehat walafiat lahir batin, dan kita bermohon kepada Allah diwafatkan husnul khatimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita juga aku sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dimasukkan ke dalam golongan abdinya Allah dan dipanggil dengan panggilan indah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beribadah, orang-orang yang menjadi ahli surganya Allah dan dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahwatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. Alhamdulillah.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari Bapak Ibu, tiupkan bacaan suratul Fatihah kita ke telapak tangan kita dan usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, berharap kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala memiliki keberkahan dalam kehidupan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tarik Bapak Ibu bibir ke kiri dan ke kanan kompak, jangan menyong sebelah supaya terasa nikmatnya hidup di dunia. Rasakan getar jantung kita hari ini masih berdetak, berdenyut kencang. Mudah-mudahan tidak tinggi dan juga tidak rendah. Mudah-mudahan kita bahagia, istiqomah berjamaah untuk sama-sama belajar Al-Quran. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Katakan ke dalam hati kita, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amin insyaallah. Bapak Ibu, hari ini kita berada dalam keadaan yang sehat walafiat, segar bugar dari saum tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas, suka miskin, Arca Manik, Kota Bandung. Hari ini alhamdulillah sebelah kanan, sebelah kiri, depan hadir. Dan alhamdulillah di dunia maya sana lewat jalur Zoom internet hadir Kang Ahmad dari Bandung bersama keluarga, Kang Agus dari Bogor bersama keluarga, Kang Indra dari Bandung bersama keluarga, beserta kru Radio Kilait FM ya. Kemudian Teh Irin bersama keluarga dari Cirebon dan Ibu Hilda bersama keluarga dari Cirebon, Teh Riz dari Sumedang bersama keluarga. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang rindu untuk senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Quran. Karena kita tahu bahwa Rasul pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sok sanajan batur tersepen teu naon, sok sanajan orang kafir benci teu naon. Nu penting mah urang terang Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan lisan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita bahwa sebaik-baik manusia berperilaku adalah ketika dia belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan itulah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah membacakan ayat-ayat Allah, kemudian beliau mensucikan jiwa-jiwa yang kotor, kemudian beliau yu'allimukumul kitab wal hikmah. Beliau mengajarkan apa yang ada dalam Al-Quran dan dengan contoh perilaku dengan penuh hikmah, wal mau'izatul hasanah, dengan contoh teladan yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk yang rindu untuk mengikuti contoh teladan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar dan mengajarkan. Belajar dimulai dari membaca, kemudian memahami, kemudian mengamalkan, kemudian menikmati, dan baru mengajarkan dengan cara menyebarluaskan, memviralkan. Dan kita termasuk yang
akhlak atau berperilaku seperti yang dimaksud tersebut. Kita tahu bahwa dengan belajar Al-Quran, dengan belajar dan mengajar, dengan memahami, dengan membaca, dengan menikmati, dengan mengamalkan, maka kita akan mendapatkan manfaat. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Nabi memberikan informasi sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan banyak amal solehnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipanjangkan umur, disolehkan amal. Khairun nas mangkola umuruhu wahasuna amalu. Dan jangan lupa amal yang baik ini akan menjadikan orang lain mendapat manfaat. Karena kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Masya Allah, Bapak Ibu, pagi ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mendapat kabar dari salah seorang yang biasa mengikuti rekaman-rekaman saya di TV YouTube, meninggal dunia Teh Ucu Sumarliani ya di Rumah Sakit Tasikmalaya. Ya, adik kelas saya dan sekaligus istrinya sahabat saya. Allahumma billaha warhamha wa abi wa abana wa akrim billah wa wasim adolah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan ketabahan kepada keluarga ini. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan lanjutkan bacaan Al-Quran kita surat Al-An'am. Surat Al-An'am mulai ayat ke-37. Kita akan baca 3 ayat, ayat ke-37, 38, dan 39 surat Al-An'am. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. Dan orang-orang musyrik Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah kuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya, jadi ini orang-orang kafir musyrik Mekah itu bertanya, mengapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad mukjizat? Maksudnya menantang, kenapa tidak bisa membelah laut? Kenapa tidak bisa dibakar api dan seterusnya, seperti halnya mukjizat-mukjizat Nabi sebelumnya. Padahal mereka tidak tahu ya yang namanya mukjizat terbesar, seluruh mukjizat terbesar dari yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul, mukjizat terbesar apa Bapak Ibu? Al-Qur'an. Jadi Bapak Ibu sekarang sedang berhadapan, sedang membaca mukjizat Allah. Yang Al-Quran itu hebat-hebatnya Al-Quran, budak letik umur 2 tahun hafal surat Al-Fatihah. Ya, sama dengan ibu dah hafal kakak ayat. Ya, ya, itu. Budak letik hafal tak ya, itu mukjizat Al-Quran. Dan Masya Allah, kita juga termasuk dapat mukjizat hafal ayat-ayat Al-Quran. Kita ini hafizah. Nah, hafiz
hafizah. Kalau kata cucu saya begitu jadi ya. Inilah kami hafid al-Fatihah, hafid kulhu, hafid kuliah, aku a'udzu birabbil falaq itu kan hafid ya, hafizah. Jangan dilelengitkan. Wah ini hafid dan 30 juz. Enggak, Bu. Karena para sahabat juga ada yang belum sampai sempat membaca 30 juz kebelum meninggal dunia. Termasuk paman Nabi yang disebut sebagai ahli surga, Sayyidina Hamzah, itu belum selesai 30 juz, beliau sudah meninggal dunia. Ya, jadi termasuk ahli surga. Jadi pada dia meskipun belum hafal 30 juz, jangan khawatir. Yang ada, hafalkan. Yang sudah hafal, pelihara. Yang jadi masalah kita mah sudah hafal saya tapi gampang kok. Oh, kata Ibu ya. Jadi pohon itu adalah bagian dari azab Allah di dunia. Ya, ketika pohon Al-Quran itu adalah kecelakaan. Ibu Sumartini kemarin berapa lama kok tidak ngaji di sini? Insya Allah tidak lupa. Ya datang lagi sekarang ya. Artinya minimal ke masjid mate pokok gitu ya. Kalau ayat lupa mah ya barangkali banyaklah alasannya ya. Atuda abdi mah kan gitu ya. Ya, di sekolah cek sahura kene punya. Dibahas lagi dari sekolah. Ini baik, kita lanjutkan ke ayat 38. Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. فَفَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu apapun di dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanmu lah mereka dihimpkan. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa mukjizat Allah Subhanahu wa taala itu tersedia di mana-mana. Jadi kalau di sini disebut dan tiadalah binatang-binatang. Binatang apa saja, Bu? So, panggilan disebut berarti siga Ibu. Kan binatang apa saja? Jarang nyebutnya jadi kecoa, cacing, jarang. Binatang apa saja, Bu? Monyet, ya kan? Yang pertama kali disebutnya biasa nama siga urang ya atau urang siga eta. Nah, ya. Jadi artinya kita harus paham bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat-umat juga seperti kamu. Jadi itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari binatang yang dibikin tunggal, hanya satu, enggak ada. Pasti semuanya banyak berjodoh-jodoh. Ayah itu cacingan hiji, Bu. Nah, ayah cacing dengan hiji. Ayahna di sisi pantai. Nah, di tempatnya ku budak. Budakna ngobrol, anjing, cacing, badang, gitu-gitunya. Bu ya. Sampai kaget Bu orang bule, ada anjing, ada cacing, ada badak. Dengan hiji, Bu ya. Kan agak itunya, soklah apa dong? Anjing, cacing, badak. Anjing, cacing, badak. Ketiga, ya. Nah, baik. Kemudian kepada Tuhanmu lah mereka dihimpunkan dan tiadalah kami alpakan sesuatu apapun di dalam Alkitab. Jadi dalam Al-Quran ini segala sesuatu itu ada informasinya. Cuma kita aja yang nggak tahu.
Kita sekarang kesulitan ekonomi, kita sekarang kesulitan keuangan, kita sekarang banyak dibohongin, kita sekarang banyak dikibulin, kan itu ya. Banyak dibully, ada juga yang sampai banyak dibunuh karirnya. Itu semuanya sudah ada. Jadi kalau sekarang kita paham ada sesuatu yang menjadikan kita enak hati, ya, mentegeng. Apa bahasa Jawanya mentegeng, Bu? Dongkol, ya iya. Bahasa Sunda pakai bahasa Jawa mah gampang tuh pakai pakai o kan. Pokoknya dongkol gitu itu berarti benar bahasa Jawa. Ya, lamun bahasa Sunda naon, Bu? Dangkal. Ya. Jadi yang menjadikan kita dongkol, yang menjadikan kita mentegeng, yang menjadikan kita tidak enak hati, sebenarnya sudah ada dalam Al-Quran. Kalau sudah ada dalam Al-Quran, terus gimana? Balik kepada ayat yang sudah kita hafal itu, Bu ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Apa tuliskan Rabbana innaka mau tudhilin nar faqad ahsaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Teruskan. ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Ya, hafal kan? Itu hafal. Dan ingat itu tuh salah satu bukti daripada apa yang dituliskan di dalam surat Al-An'am ayat 38 ini, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu antara langit dan bumi, semuanya juga indah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Itu nyebutnya enaknya, Bu. Harus enak kalau ngaji itu, sampai harus enak meskipun hafalnya hanya beberapa ayat tapi nikmat. Nah, ulah sok ngarawuku siku ya. Hafalkeun kabeh nepi ka 10 mejer-mejer aya geus beunang teu palire. Ya. Ya, moro julang ngareupaskeun pesing pengharap yang tak mungkin bagai pungguk ringgukan bulan. Piit gendeng-gendeng asir. Nah, kemarin dibahas dalam perjalanan gitu ya. Naon eta teh insyaallah dengarti mah bingung ya. Aya piit gendeng-gendeng asir. Ada apa nama pungguk rindukan bulan ngajul bentang ku asiwu teu nyaho urang Sunda ge dari siga heueuh we bar melotot ibu nya ngajul bentang ku asiwu naon artinya pada teh ari asiwung naon asiwung ge teu hafalnya asiwung teh yang kuliah yang dimiringkan kayu ya padung dikasih asiwung teh nu dilebetna mayit tah dilebetna mayit kan aya padungna aya asiwungna aya kain kapan ya terus aya kapas kapasnya asiwung teh kapas kira-kira dipakai ngajul bintang bisa nggak? Jangan kan ngajul bintang dikasih air sedikit aja melempem kapas punya lalu sebelum mangke ibu teh dibungkus we di asiwungan ya. Tapi kadang-kadang dikasih minyak kolonyo, yang punya minyak sinyong-nyong. Jeung naon, Bu? Kapur barus supaya naon, Bu? Supaya naon kapur barus sama minyak. Lain binatang cek saha. Lain binatang kudu make al
Quran. Itu mah supaya teu bau anu ngangkatna pas diturunkeun. Bener coba deh. Jadi pas diturunkeun teh masih seungit nu ngangkatna teh. Kan gitu kan ya. Apa pernah bau ngangkat mayat itu bau pernah Bu? Ya, pernah. Mudah-mudahan pun bojo mah bau pas diturunkeun anak aku, da eta ge sok kadang bau disemprot lah. Ya Bu ya. Terus teh lah. Aya padede bau teh lah. Semprot heula. Tak minyak tanah yang disemprot mah kayak bensin ulah. Ini wah meneruskan kepatatan tentang bui jamuan. Bisa bilang mana sengit nokasin gitu, wah gitu, wah Bu ya. Nah, jadi pada saatnya kita memahami ayat ini bahwa dan tiadalah binatang-binatang yang ada di muka bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Berarti manusia itu seperti itu. Berpasang-pasangan di langit dan di bumi, ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Ya, ada yang mati duluan, ada yang mati belakangan. Kemudian di sini tiadalah kami alpakan, tidak kami lupakan suatu apapun di dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhan Allah mereka dihimpunkan. Jadi semuanya sudah dirangkum dalam Al-Quran. Ya, gitu. Harus yakin. Jadi dalam ayat Bapak Ibu nasib jika kita ditulis di Al-Quran. Kalau kita makan udah bahasanya apa? Tos ayat di loh mahfud. Ya loh mahfud itu ini yang turun tuh namanya Al-Quran. Al-Quran itu di lohul mahfud. Apa Bu? Imam Mahfud kurang mana? Ya. Yuk kita lanjutkan ke ayat 39. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan yang salahnya, yang kelirunya baik karena ilmu ataupun karena kesengajaan atau ketidakmampuan, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi petunjuk untuk tetap istiqamah gemar membaca Al-Quran. Yuk kita lihat ayat ke-39 apa maknanya dari tafsir Ibnu Katsir ya. Selama ini untuk menjadi alat bantu pemahaman kita. Ya. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah pekak. Pekak tenang Bu. Ya. Bisu dan berada dalam gelap gulita. Jadi jelema-jelema yang tidak membaca Al-Quran, manusia-manusia yang melupakan Al-Quran, manehna teh ngablegbeg poek. Ya, poek tinggali masalah di dunia, masalah di mana-mana. Tapi yang baca Al-Quran mah tenang hidupnya Bu. Bisa dibedakan gampang. Simpulnya mah membuka babaturan, punya teman, punya di mana wae ayana. Kalau yang jarang baca Al-Quran tuh gampang katinggalin. Parangasan, itu kau nopo dahareun sok hayang meakeun gitu Bu ya. Pemajikan batur biar resep, punya resep tuh Bu. Itu Bu ya. Pemajikan sorangan untuk resep Bu ya. Dan berada dalam keadaan gelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Allah menjadikannya berada di jalan yang lurus. Hanya kita insya Allah mudah-mudahan selalu bermohon kepada Allah, ihdinas syiratal mustaqim. Untuk bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dalam asyiratal mustaqim, di jalan yang lurus, maka pastikan kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Kemudian kita membaca kalimat
Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Aku bahwa Allah Ar-Rahmanir Rahim. Aku bahwa Allah bakal jadi raja Maliki Yaumiddin di hari kiamat, dan aku diri kita ini menghambakan diri kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rasakan kebahagiaan kita dengan bermohon ihdinas syiratal mustaqim, untuk tetap istiqomah. Bagaimana untuk tetap istiqomah? Selalu berjamaah membaca Al-Quran. Makanya tema kita selalu disebutkan bahagia, istiqomah, berjamaah, membaca Al-Quran. Shadaqallah. 3 ayat yang kita baca surat Al-An'am, mudah-mudahan ada yang bisa kita tangkap sebagai ilmu, yang kemudian pemahaman kita benar, kemudian kita amalkan sebagai bagian dari pengabdian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus amalkan sampai nikmat. Jadi yang namanya melihat burung, melihat segala sesuatu itu, lihat sampai nikmat. Ya Allah, ini burung pipit kecil. Ya Allah, burung pipit kecil, makanannya ikan kecil. Datang burung gagak gede, wah, wah, wah. Makanannya oge gede, gitu ya. Datang pemajikan letik peceklek, berarti biayana oge letik. Datang pemajikan gede, berarti biayana kudu gede. Datang salapi nu bodabulnya, berarti siap-siap kudu narima sama bisa jadi gede Allah. Letik maletik Allah. Pada dia letiknya. Kamu gede mah saja mah pada dia ngaranna patung. Ya, ya. Jadi itu lamun orang ningalina dari kacamata fisik, tapi tidak begitu. Kersaning Allah nu kecil, nu gede, yang kecil, yang besar juga Allah semuanya perlihatkan sebagai bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah dia korek, dia buta, dan dia berada dalam gelap gulita. Apa-apa ya, gitu ya. Mudah-mudahan kita tidak gelap gulita, insya Allah, amin. Mudah-mudahan kita termasuk yang digiring oleh Allah dari minat dulu mati ilan nur, dari kegelapan ke cahaya yang terang, maka habis gelap terbitlah terang. Itulah yang menjadi argumen bahwa Ibu Kartini itu adalah santriwati. Beliau itu berjilbab, tetapi oleh Belanda dipotoknya yang tidak berjilbab, sehingga yang sekarang terkenal Ibu Kartini tidak berjilbab. Padahal beliau berjilbab, orang Rembang, anak kiai. Pinternya orang-orang si Maglub Sidolin mah menyesatkan kita. Ya. Sampai kemarin tah bagian dari si Maglub Sidolin tah nutita para paskibra ngabuka jilbab. Mudah-mudahan Gajang dipecat seperti itu. Ya, kita doakan, boleh berdoa begitu, boleh, karena tidak baik. Jangan sekali-kali kita mendoakan Firaun, mendoakan Namrud, mendoakan Abu Jahal yang sudah jelas-jelas kejahatannya. Kadang saya suka ada yang menegur, Pak, untuk yang ngedoakan awan atau kan jahat. Nah, ngedoakan awan, ngedoakan mudah-mudahan